Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan gue masih ada di Gias 2023. Di samping gue ini adalah si Citroen E-C3. Ya benar, ini adalah versi listriknya dari C3. Kemarin gue sempat bikin first impression reviewnya waktu lagi di Perancis, tapi sekarang kita gas tipis-tipis. Rasanya seperti apa? Apakah suspensinya masih sama enaknya dengan versi bensinnya? Atau kan lebih nggak enak karena lebih berat? Cek terus di video ini. Sebelum kita masuk, ini kuncinya. Biasanya kalau kunci EV itu modern banget gitu ya, kayak futuristik gitu, kalau bisa kayak kotak bedak. Ini kayak kunci mobil tahun 2000-an awal. Fungsional, tapi nggak flashy. Dicolok lagi. Nyalainnya, kalian putar, tahan rem, putar sekali lagi sampai nanti dia ada tulisan ready di sininya. Ya, kita masuk. Begitu ditutup, langsung dep, kedap banget. Jadi kalau kalian tahu, C3 yang pernah gue coba waktu itu ke Bandung, itu kedap banget buat mobil di kelasnya. Dan gue yakin si E-C3 ini bakal lebih kedap. Kenapa? Karena nggak ada mesinnya. Jadi benar, begitu tadi gue nyalain mobil, tutup pintu, itu cuma suara AC-nya doang yang kedengeran. Sisanya kedap, hening, senyap. Gimana kalau lagi jalan? Yuk kita jalan. Ya, sekarang gue udah nyetir si E-C3 dan gue berani bilang segala macamnya itu masih sama dengan si C3 yang versi bensin ya. Jadi posisi duduk, visibility, bahkan sampai suspensinya tuh. Ini masih sama percis dengan C3 yang pernah gue coba. Nih ya, kalau kalian lihat ya, Citroen itu advance comfortnya ya, tuh dia, tuh suspensi, aduh, gila plush banget, nggak ada gubrak-gubraknya. Lu sikat jalanan kayak gimana juga masih dep enak gitu loh. Dan satu lagi ya, seperti tadi gue bilang, ketika lagi di jalan ini kekedapan kabinnya juga begitu tutup nggak kedengeran apa-apa. Cuman ada cumannya, karena mobil ini EV listrik, jadi suara mesin nggak ada. Sekarang malah suara bannya kayak lebih kedengeran ya, kayak lebih kenceng dibandingin suara lain-lainnya, dibandingin suara sekitar-sekitarnya. Mungkin ada sedikit improvement di bagian firewall dekat rodanya ini, dekat spakbornya sini bisa membuat dia lebih baik sih harusnya sih. Nah, kalau soal handlingnya ada sedikit perbedaan dibandingin si C3 yang versi bensin ya. Kenapa? Karena dia punya baterai diletakkan di bawah lantai. Otomatis center of gravity-nya dia jadi jauh lebih pendek, jadi jauh lebih napak. Dan jujur aja ya, kerasa ya, kalau C3 biasa, karena suspensi ini dia empuk, waktu lagi jalan gitu dia kayak ada tendensi sedikit teng gitu ya. Nggak sampai parah, tapi ada tendensi seperti itu. Tapi si E-C3 ini kerasa lebih planted, kerasa lebih napak, dan begitu kalian ngelaju juga dengan kecepatan yang cukup lumayan, dia kayak kerasa lebih apa ya, lebih nempel gitu loh, dibandingin si versi bensinnya. Itu poin bagus untuk handling sebuah mobil karena mobilnya kerasa lebih gampang dikontrol dan lebih nurut dibandingin versi bensinnya. Tapi baik lagi, mobil ini juga kerasa gitu karena dia memang lebih berat daripada versi bensinnya. Wajar, EV baterainya biasanya jauh lebih berat. Nah, gimana soal performanya? Performanya bisa gue bilang ini jauh lebih enak dibandingin si C3 bensin. C3 bensin yang kita coba itu yang manual. Ini elektrik, tinggal gas. Dalam waktu singkat 50-60 km per jam itu dengan gampang, dengan mudah dicapai. Ini area tesnya Gias nih memang agak terbatas ya, jadi kita nggak bisa terlalu nge-push banget. Tapi yang pasti untuk penggunaan dalam kota, ini mobil sudah lebih dari cukup. Dan satu lagi ya, feel pedal gasnya juga sangat natural. Jadi hampir kayak bawa mobil bensin, ice gitu kan, tapi tanpa suara. Dan tarikan yang cukup instan. Di sini tadi kita dicoba-coba ya, range-nya masih sisa sekitar 102 km-an. Baterainya mungkin sekitar 40%-an. Dan kalau gue lihat ya, ini satu kali charge, ini mungkin 250 kiloan harusnya bisa dengan kondisi stop and go. Ya di sini juga dia ada tombol eco.
kalau kalian pencet dan nyalain aktifin tombol eco-nya ini, otomatis respon pedal gasnya juga akan sedikit lambat, jadi kayak nge-lag gitu loh. Otomatis kadang-kadang nge-lag, kalau kalian tekan dalam-dalam pun mobilnya melajunya nggak seperti yang kalian harapkan. Otomatis konsumsi energinya akan lebih hemat. Ya, kita sampai pada kesimpulannya dari test drive singkat si Citroen isi3. Jadi mobil ini kalau menurut gue transisi yang bagus ya. Kalau kalian udah biasa pakai mobil bensin, pakai mobil listrik kayak gini, itu nggak bakal ada bedanya sama sekali. Gaya nyetirnya, akselerasinya nggak sampai gimana-gimana banget, tapi tetap kenceng, efisiensi lebih bagus, bentuk mobil, practicality segala macam, kekedapan dan suspensi yang lembut khas Citroen juga tetap ada di mobil ini. Ya kembali lagi ya, karena tracknya juga terbatas ya, kesempatannya juga terbatas, kita nggak banyak explore dari mobil ini, tapi kita maunya nanti habis gias kita coba bawa jauh. Kita mau cari tahu seberapa jauhnya bisa dipakai dan seberapa enaknya kalau kita pakai bener-bener overland, pindah-pindah provinsi. Jadi balik lagi, harga mobil ini belum diumumkan, cuman kedenger-dengernya nih ya, dekat-dekat di kepala 3 gede atau dekat kepala 4, gimana menurut kalian? Worth it-nya berapa harganya si isi3 ini untuk pasar Indonesia? Nah, silakan komen ya, komen di bawah. Monggo tulis apapun juga. Kalau kalian suka video ini, klik like video ini, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari AutoNet Max, dan sampai jumpa.